Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Wulandari Yuliawati, NPM-nya 01. Di sini saya akan mempresentasikan tentang COVID, dan ini mengarah ke COVID 2019. Langsung saja ke pengertian COVID. COVID di sini merupakan singkatan dari Control Objective for Information and Related Technologies, yang secara umum COVID ini merupakan kerangka kerja tata kelola IT untuk bisnis yang ingin menerapkan, memantau, dan meningkatkan pengelolaan IT. Standar COVID dikeluarkan oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari ISACA. COVID 2019 merupakan versi terbaru. COVID sendiri bisa diterapkan di organisasi maupun industri apapun untuk memastikan kualitas, kontrol, dan keandalan sistem informasi. Lanjut saja ke sejarah COVID. Nah, siapakah yang menciptakan COVID? COVID di sini diciptakan oleh ISACA sebagai kerangka kerja manajemen TI untuk membantu perusahaan mengelola data dan informasi mereka. Yang paling banyak digunakan oleh perusahaan yaitu COVID. ISACA merupakan singkatan dari Information System Audit and Control Association. ISACA di sini adalah sebuah organisasi global yang mengembangkan kerangka kerja COVID. Nah, sejarah COVID ini dimulai pada tahun 1996, di mana COVID 1.0 ini diluncurkan. Versi pertama ini mencakup tujuan pengendalian yang mendasar dan panduan untuk praktik audit yang baik. Kemudian, yang kedua ada tahun 1998, di mana COVID 2.0 ini memperluas cakupan kerangka kerja dengan memperkenalkan tujuan pengendalian tambahan dan panduan yang lebih rinci. Kemudian pada tahun 2000, COVID 3.0 membawa peningkatan signifikan dalam hal struktur dan konten. Versi ini mengintegrasikan praktik terbaik yang lebih luas dan lebih mendetail. Kemudian yang keempat, pada tahun 2005, yaitu COVID 4.0 merupakan langkah besar dalam evolusi kerangka kerja ini. Kemudian pada tahun 2007 ada COVID 4.1 yang memperbaiki dan memperluas versi sebelumnya dengan menambahkan lebih banyak pedoman dan praktik terbaik. Kemudian pada tahun 2012, COVID 5 adalah salah satu rilis paling signifikan dalam sejarah COVID. Kemudian 2019 adalah COVID terbaru dari kerangka kerja. Nah, di dalam COVID 2019 ini terdapat 5 domain. Yang pertama yaitu Alignment, Plan, and Organize. Domain ini membantu organisasi dalam merencanakan dan mengorganisir aspek-aspek TI agar sejalan dengan tujuan bisnis yang ditetapkan. Yang kedua ada Build, Acquire, and Implement. Domain ini berkaitan dengan pengembangan dan penerapan solusi TI yang efektif dan efisien. Yang ketiga ada Deliver, Service, and Support, yang berkaitan dengan penyediaan dan dukungan operasional dari layanan TI yang telah diterapkan. Yang keempat ada Monitor, Evaluate, and Assess, berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi kinerja TI secara penilaian kepatuhan. Yang kelima ada Evaluate, Direct, and Monitor, yang meliputi perencanaan strategis, penetapan tujuan, evaluasi resiko, pengaturan kebijakan, dan pemantauan kinerja. Kemudian ini ada tahapan-tahapan COVID, yang dimana yang pertama yaitu memahami kebutuhan bisnis, yang kedua penentuan domain relevan, yang ketiga memahami praktek-praktek, yang keempat penilaian keadaan saat ini, yang kelima penentuan tujuan dan sasaran, yang keenam perancangan solusi, yang ketujuh implementasi, yang kedelapan pemantauan dan pengukuran, yang kesembilan evaluasi dan perbaikan, yang kesepuluh kepelaporan dan komunikasi, yang kesebelas pemantauan kontinu, yang 12 penerapan dalam seluruh organisasi. Kemudian, tahapan yang pertama, yaitu memahami kebutuhan bisnis adalah langkah krusial dalam penerapan COVID 2019, di mana merupakan fondasi bagi seluruh proses implementasi, karena memastikan bahwa upaya tata kelola teknologi informasi yang dilakukan selaras dengan tujuan bisnis organisasi. Yang kedua, yaitu memilih domain COVID yang paling sesuai untuk diterapkan dalam organisasi. Dengan memilih domain yang relevan, organisasi dapat memfokuskan upaya tata kelola TI pada area-area yang paling berdampak pada pencapaian tujuan bisnis. Yang ketiga, memahami praktik-praktik dalam konteks penerapan COVID 2019 yang merujuk pada proses mempelajari dan mengadopsi praktik terbaik dalam tata kelola teknologi informasi. Dan ini adalah tahap yang sangat penting karena kemungkinan organisasi untuk membandingkan proses internal mereka dengan standar global yang telah ditetapkan oleh COVID.
Kemudian yang keempat ada penilaian keadaan saat ini, di mana yaitu melakukan penilaian dan audit terhadap keadaan saat ini untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang kelima, tahap ini berfungsi sebagai kompas yang akan memandu seluruh proses implementasi dengan tujuan dan sasaran yang jelas. Organisasi dapat memastikan bahwa upaya tata kelola teknologi informasi yang dilakukan selaras dengan strategi bisnis secara keseluruhan. Yang keenam, ada perancangan solusi dalam konteks penerapan COVID 2019. Dan ini adalah tahap di mana kita mulai merancang langkah-langkah konkret untuk mengatasi kesenjangan yang telah diidentifikasi pada tahap penilaian. Tahap ini melibatkan pengembangan solusi-solusi yang inovatif dan efektif untuk meningkatkan tata kelola TI organisasi. Kemudian yang ketujuh ada implementasi dalam konteks COVID 2019, di mana tahap ini rencana yang telah disusun pada tahap perancangan mulai diwujudkan. Tahap ini juga melibatkan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mengubah solusi yang telah dirancang. Yang kedelapan, tahap ini berfokus pada memastikan bahwa solusi dan perubahan yang telah dilakukan terus memberikan manfaat dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Yang kesembilan yaitu dalam konteks evaluasi dan perbaikan, COVID 2019 ini menyediakan tahapan yang sistematis untuk menilai kinerja TI dengan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Yang ke-10 ini memastikan bahwa hasil dari proses tata kelola TI dapat dikomunikasikan secara efektif kepada seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, yang melalui pelaporan yang sangat tepat. Organisasi dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan terhadap tata kelola TI yang dilakukan. Yang ke-11, pemantauan kontinu, yang merupakan bagian integral dari tahap evaluasi dan perbaikan. Tujuan utama dari pemantauan kontinu adalah untuk memastikan bahwa sistem informasi dan proses bisnis tetap berjalan sesuai dengan rencana, serta untuk mendeteksi secara dini adanya penyimpangan atau masalah yang perlu ditangani. Yang ke-12 itu ketika kita berbicara tentang penerapan COVID 2019 secara menyeluruh, yang artinya adalah melibatkan setiap individu dan setiap departemen dalam organisasi. Ini bukan hanya tanggung jawab Departemen IT, tetapi juga melibatkan manajemen puncak, Departemen Keuangan, HRD, dan semua departemen lainnya yang berinteraksi dengan teknologi. Nah, apa sih manfaat COVID? Manfaat COVID ini yang pertama, yaitu meningkatkan tata kelola IT. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber daya IT. Yang ketiga, mengelola resiko dengan lebih baik. Yang keempat, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan standar. Yang kelima, meningkatkan efisiensi operasional. Yang keenam, menyelaraskan IT dengan tujuan bisnis. Yang ketujuh, membantu organisasi mematuhi regulasi ketat. Yang kedelapan, melindungi data dari ancaman. Kemudian, apa sih gunanya COVID? Apakah COVID itu penting? Nah, COVID di sini kan banyak digunakan oleh organisasi besar di seluruh dunia. Lalu apakah COVID itu penting? Nah, tujuan dari kerangka kerja COVID adalah untuk menyediakan bahasa umum bagi profesional IT, di mana eksekutif bisnis dan auditor untuk berkomunikasi satu sama lain terkait pengendalian, sasaran, dan hasil IT. Kemudian ini ada komponen COVID, ini ada 6. Yang pertama, ada prinsip tata kelola dan manajemen. Yang kedua, tujuan tata kelola dan manajemen. Yang ketiga, komponen tata kelola dan manajemen. Yang keempat, model matang dan penilaian kapabilitas. Yang kelima, panduan desain dan implementasi. Yang keenam, ada alat dan sumber daya pendukung. Apa sih hasil akhirnya? Nah, hasil akhir COVID ini diharapkan dari penerapan COVID ini sangat beragam dan bergantung pada tujuan yang spesifik organisasi. Namun, secara umum, hasil akhir yang dapat dicapai melalui penerapan COVID ini meliputi peningkatan nilai bisnis, pengelolaan risiko yang lebih baik, peningkatan kualitas layanan TI, kepatuhan terhadap regulasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Nah, itu merupakan contoh dari COVID 2019. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.